Trump tiba-tiba beri sinyal ingin segera mengakhiri perang di Iran. Trump sadar, negaranya bisa benar-benar bangkrut jika perang lawan Iran terus dilanjutkan. Kini segala cara sudah dihalalkan, mulai dari gempuran militer masif hingga tekanan untuk segera melakukan gencatan senjata. Tapi, apa respons Teheran? Dengan sangat dingin, Iran menutup rapat pintu negosiasi dan menyatakan siap melayani perang jangka panjang. Bagaimana Trump tidak panik? Hari ke-18 perang, dan satu fakta yang bikin dunia tegang. Selat Hormuz masih tertutup total. Lebih dari 1.000 kapal raksasa, mulai dari tanker minyak hingga kapal kargo, terjebak dalam kemacetan laut terbesar di dunia. Guys, Amerika resmi mengumumkan akan mengakhiri serangan atau perangnya dengan Iran. Ya teman-teman, sepertinya Amerika sudah tak mampu lagi untuk mengimbangi Iran dalam adu kuat, adu daya tahan. Kita bisa lihat saja bagaimana di Amerika harga BBM sudah melonjak bahkan berkali-kali lipat. Nah, kalau misalnya perang ini berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kita bisa bayangkan bagaimana ekonomi Amerika ini lumpuh karena ya mereka kekurangan BBM. Dan orang banyak berpikir bahwa 20% BBM dunia yang lewat Selat Hormuz itu sedikit. Hoi, ini 20%, jangan dipikir cuma satu ton kubik ya. Tapi itu adalah 20% dari total penggunaan BBM di seluruh dunia, dan itu jumlahnya sangat besar, Bang. Jangan dipikir 20% itu sedikit, itu sangat besar. Berapa ribu, teman-teman, ini berapa ribu wilayah yang bakal kelangkaan BBM kalau misalnya Selat Hormuz tetap ditutup. Nah, permasalahannya Amerika itu bodoh. Saya pikir Amerika itu bodoh dan salah langkah. Mereka berpikir ini hanya perang soal ekonomi, soal wilayah. Tapi bagi Iran ini adalah perang suci, seperti perang jihad untuk menaklukkan musuh. Jadi kalau misalnya Amerika mundur mengakhiri perang, Israel mundur mengakhiri perang, belum tentu Iran akan berhenti. Nah, pertanyaannya, apakah Iran akan mengikuti aturan Amerika? Tentu tidak. Teman-teman, Amerika sudah salah langkah. Iran tidak bisa lagi diatur. Iran tidak bisa lagi lewat jalur diplomasi atau negosiasi. Satu hal yang saya yakini, Iran yang hancur atau Amerika dan Israel yang hancur. Itu pilihannya. Bagi para pasukan Iran, teman-teman, kemenangan adalah hal mutlak. Mati di medan perang adalah hal yang mulia. Berbeda dengan Amerika, pasukan Amerika itu bekerja, berperang demi uang untuk kembali ke keluarganya. Jadi saat harus berperang dalam jangka waktu lama, tentu mental para pasukan Amerika akan sangat turun drastis. Nah teman-teman, hari ini kita bakal lihat dulu pengumuman dari Donald Trump yang sangat mengejutkan dunia, di mana Trump mengumumkan akan segera mengakhiri perangnya dengan Iran. Wah, ini apakah tanda Amerika kalah telak melawan Iran? Kita bakal simak informasi selengkapnya teman-teman. Trump tiba-tiba beri sinyal ingin segera mengakhiri perang di Iran. Presiden Amerika Serikat itu bilang konflik yang melibatkan AS, Israel dan Iran kemungkinan tidak akan berlangsung lama. Meski begitu, Trump menegaskan perang tetap berjalan sampai Iran benar-benar dikalahkan secara total. Trump mengklaim Amerika Serikat sudah menang banyak dalam konflik ini. Meski kemenangannya ia anggap belum cukup. Tapi Trump tak menjelaskan apa definisi kemenangan yang telah ia raih. Pernyataan Trump ini muncul tak lama setelah Mojtaba Khamenei terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran. Di dalam negeri, elit politik dan militer Iran langsung menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba. Militer Iran bahkan menegaskan akan meningkatkan serangan rudal sebagai balasan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, dampak perang mulai terasa ke ekonomi global. Konflik membuat jalur energi penting Selat Hormuz tertutup sehingga pengiriman minyak dunia terganggu. Akibatnya, harga minyak mentah sempat melonjak tajam hingga 29% dalam satu sesi perdagangan. Kalau menurutmu perang Iran-Amerika Serikat ini bakal berlangsung lama nggak? Komen ya. Trump sadar, negaranya bisa benar-benar bangkrut jika perang lawan Iran terus dilanjutkan. Kini segala cara sudah dihalalkan, mulai dari gempuran militer masif hingga tekanan untuk segera melakukan gencatan senjata. Tapi, apa respons Teheran? Dengan sangat dingin, Iran menutup rapat pintu negosiasi dan menyatakan siap melayani perang jangka panjang. Bagaimana Trump tidak panik?
Hitung-hitungan kasarnya sangat mengerikan. Militer Paman Sam dipaksa kehabisan amunisi seperti Patriot yang harganya mencapai ratusan miliar rupiah per unit, yang fungsinya hanya untuk menembak jatuh drone dan rudal murah Iran, ditambah dengan masalah inflasi energi minyak di negaranya yang membuat rakyatnya menjerit. Dan di sisi lain, Iran terus memproduksi ribuan drone dan rudal baru secara massal dengan biaya receh. Mau tidak mau, Amerika harus meresponsnya dengan senjata mahal mereka. Ini bukan lagi sekadar adu taktik militer, melainkan strategi perang yang dirancang khusus untuk menguras habis amunisi mahal Amerika. Iran dengan tegas menyatakan bahwa Selat Hormuz kini tertutup rapat bagi setiap kapal militer maupun komersial milik Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk pembalasan atas agresi yang tak adil. Ancaman dari Laksamana Ali Reza Tangsiri bukanlah isapan jempol belaka, karena rekaman video menunjukkan kapal tanker Amerika yang langsung diledakkan hingga hangus terbakar saat mencoba melintasi perairan tersebut. Blokade total di jalur perdagangan energi dunia ini membuat Amerika Serikat kehilangan taringnya dan memaksa ekonomi global berada di ambang ketidakpastian yang sangat mencekam. Iran kini bukan lagi sekadar raksasa Persia yang tertidur, melainkan kekuatan baru yang telah bangkit dan siap mengatur ulang tatanan geopolitik di kawasan Timur Tengah sesuai dengan keinginannya. Keberhasilan mereka menutup Selat Hormuz adalah bukti nyata bahwa mereka memegang kunci utama atas stabilitas energi dunia yang bisa mereka gunakan kapan saja untuk menekan lawan. Amerika Serikat yang selama ini merasa sebagai polisi dunia, kini harus menerima kenyataan bahwa wilayah kekuasaan mereka telah menyusut drastis dan tidak lagi memiliki daya tawar yang berarti. Ex-pejabat ini ngespil AS perangi Iran karena tekanan Israel. Pernyataan itu ditulis Joe Ken dalam surat resign-nya sebagai Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional Amerika Serikat. Dalam surat pengunduran diri yang diunggah di X, Ken menilai serangan AS dan Israel ke Iran tidak didasari ancaman nyata. Ia bilang Iran sebenarnya tidak memberikan ancaman mendesak bagi AS. Bahkan, Ken mengklaim perang ini terjadi karena tekanan dari Israel dan lobi kuat di Amerika. Menurutnya, ada pihak-pihak termasuk pejabat Israel dan jurnalis di AS yang menyebarkan misinformasi untuk mendorong Trump meninggalkan prinsip America First. Gedung Putih membantah tuduhan tersebut. Sekretaris Pers Caroline Leavitt menegaskan, keputusan Trump bukan dipengaruhi pihak asing. Katanya, Trump punya bukti kuat bahwa Iran berencana menyerang lebih dulu. Terus gimana tanggapan Trump? Ia merespons dingin. Sebut Ken orang baik tapi lemah dalam hal keamanan. Dia juga mengatakan pengunduran diri Ken justru adalah hal yang baik. FYI, Ken juga dikenal sebagai pendukung setia Trump loh. Ia adalah veteran pasukan khusus dan CIA dengan 11 misi di luar negeri. Saat serangan bom di Suriah pada 2019, istrinya tewas saat bertugas. Dan hal ini jadi alasan utama Ken menolak perang. Ia tak ingin generasi berikutnya dikirim ke perang yang menurutnya enggak memberi manfaat bagi rakyat Amerika. Gimana menurutmu soal keputusan Joe Ken ini? Coba komen ya. Tahu gak sih, si Trump yang bilang perang lawan Iran cuma butuh 2-3 hari, sekarang malah pengen nyerah. This is not the victory I hoped for. Jadi gini, Trump posting di Truth Social, bilang kita sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer besar kita di Timur Tengah. Loh, kemarin katanya 2-3 hari, ini udah minggu ketiga loh, malah pengen nyerah aja. Kocak, tapi dia mau berhenti bukan berarti mau damai ya. Trump langsung bilang, kita tidak melakukan gencatan senjata ketika sudah menghancurkan lawan. Nah, bingung kan? Mau berhenti tapi gak mau damai. Mau pulang tapi gak mau ngaku kalah. Apaan sih nih aki-aki gaje bener dah. Terus gimana respons Iran? Mojtaba Khamenei, pemimpin baru Iran, langsung ngejawab. Katanya ucapan Trump itu cuma omong kosong. Iran tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Kelas. Nah, yang paling bikin ngakak, kemarin-kemarin setiap hari para penasehat Trump kasih strategi untuk akhiri perang. Si Trump gak mau, gak ada satupun yang dia dengerin. Sebagian ada juga bilang lanjut terus. Sekarang malah si Trump mau akhiri perang. Dan lihat fakta di lapangan, Selat Hormuz masih tertutup. Ribuan marinir AS malah masih terus aja tuh dikirim ke sana. Harga minyak $110 per barel. Terus perangnya masih jalan aja kok. Sementara Iran yang kata Trump sudah hampir hancur total masih berdiri, masih tembak rudal, masih kuat tutup Selat Hormuz sampai sekarang. Menurut kalian gimana nih si aki-aki satu ini? Hadeh, tulis di komentar ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut meminta berhenti perang melawan Iran. Hal itu terjadi seusai Israel melancarkan serangan tanpa koordinasi dengan Amerika Serikat dengan target ladang gas South Pars di Iran. Tehran pun langsung melancarkan serangan balasan hingga menggempur 9 negara dalam semalaman.
Akun media Iran Now melaporkan bahwa Trump meminta serangan Iran dihentikan. Washington mengirimkan pesan melalui negara di regional meminta perang dihentikan. Hal ini diperkuat melalui pernyataan kanselir Jerman Friedrich Merz. Ia mengucapkan terima kasih kepada Trump lantaran mengirim sinyal kesiapan untuk mengakhiri pertempuran. Pihaknya mengklaim bahwa Eropa siap membantu menstabilkan Timur Tengah setelah perang dengan Iran berhenti. Di satu sisi, Trump menegaskan Amerika Serikat tidak terlibat saat Israel menyerang ladang gas Iran. Trump menyebut serangan Israel dilakukan tanpa sepengetahuan Washington. Presiden Amerika Serikat juga menjanjikan tidak akan ada lagi serangan yang dilakukan. Gila banget. Sekarang kabarnya ada lebih dari 1.000 kapal kargo raksasa yang terjebak macet parah di Teluk Persia dan Amerika Serikat beneran lagi mengemis bantuan ke sekutu-sekutunya. Presiden Trump baru-baru ini ngeklaim kalau militer AS udah ngeratain 100% angkatan laut Iran tanpa sisa. Komandan Iran pun gak tinggal diam dan langsung nge-spill tantangan balik ke Washington di depan dunia. Kalau emang beneran udah hancur, coba mana keberaniannya? Kirim kapal perang kalian dan buka tuh Selat Hormuz. Tapi plot twistnya Amerika malah diem gak gerak sama sekali. Bukannya berani maju, Washington yang kelihatan gak berdaya malah sibuk banget minta bantuan ke sekutu global buat kirim armada laut mereka demi nembus blokade itu. Trump bahkan sempat ngancem kalau NATO sampai nolak bantu, masa depan mereka bakalan suram banget. Terus muncul kejutan paling gong di krisis ini. Prancis, Jepang, Australia, bahkan Inggris yang notabene bestie paling deket sama Amerika malah nolak mentah-mentah. Kabarnya mereka nggak mau numbalin kapal-kapal mereka di konflik luar negeri yang cuma bakal jadi bencana. Sang penguasa dunia ini tiba-tiba aja ditinggal sendirian sama teman-temannya. Coba komen di bawah, menurut kalian apa yang bakal terjadi? Sumpah, lo tau nggak sih seberapa parah Iran udah bikin pasukan AS bonyok di perang ini? Pukulan paling telak tuh pecah di Qatar. Drone Iran berhasil ngerusak radar peringatan dini deket Al-Udeid, padahal itu sistem harganya sekitar 1,1 miliar dolar. Gila banget kan? Terus lanjut ke UEA. Ada serangan yang ngancurin radar THAAD-2 yang harganya hampir 500 juta dolar. Belum lagi di Kuwait, kena friendly fire yang malah nyatuhin 3 jet F-15 Strike Eagle seharga hampir 300 juta dolar. Dan di Bahrain, serangan Iran juga bikin terminal komunikasi satelit utama AS rusak parah. Gak cuma itu, serangan Iran benar-benar ngerusak infrastruktur di beberapa pangkalan udara AS di wilayah tersebut. Para analis sekarang estimasi kerugian alutsista AS sudah nembus 2 miliar dolar sejauh ini. Tapi bonusnya nggak berhenti di situ. AS ngebakar duit hampir 1 miliar dolar setiap hari cuma buat nahan perang ini. Dan ini part yang paling nyesek. Lebih dari 600 personel AS udah kehilangan nyawa dalam konflik ini. Breaking news. Militer AS bener-bener nggak main-main. Mereka baru aja ngerahin armada tempur paling gede sepanjang sejarah cuma buat maksa masuk ke Selat Hormuz dan nenggelamin kapal selam kelas kilo punya Iran. Nggak tinggal diam, Iran langsung counter attack dan bikin seluruh sistem pertahanan udara AS di Timur Tengah rata sama tanah. Penutupan Selat Hormuz ini benar-benar bikin dunia panik karena krisis energi global langsung meledak. Di sisi lain, AS nerbangin pesawat P-8A ke Teluk Persia buat ngetrek kapal selam Iran itu sambil ngarahin kapal selam nuklir kelas Los Angeles buat nembakin torpedo berat 48 Malawian Quaches sampai tenggelam. Gak cuma itu, kapal selam nuklir AS lainnya di Samudra Hindia juga ikut beraksi dan ngancurin satu kapal fregat Iran. Iran langsung retaliate secepat kilat pakai dukungan satelit Beidou. Rudal anti kapal mereka sukses ngehantam kapal perusak USS Berkeley sama kapal suplai AS. Terus, berkat bantuan sosok misterius, Iran mulai nyerang radar peringatan dini anti rudal AS di Timur Tengah. Strateginya cerdik banget. Pertama, mereka kirim drone sistem Cobra V8 buat ngejamming semua frekuensi radar. Terus, mereka lepasin ratusan suicide drones murah meriah seharga 3.000 dolar doang cuma buat bikin stok amunisi AS habis. Nyerang gudang minyak sama amunisi sampai kacau parah dan ngancurin peluncur rudal di pangkalan. Puncaknya, mereka nembakin rudal hipersonik buat bener-bener ngelumpuin posisi radar. Efeknya, seluruh radar THAAD AS di Timur Tengah hancur total, termasuk radar peringatan dini AN, FPS, 132 PFPOS, seharga 1,1 miliar dolar di... Ya teman-teman, sudah kita simak informasi yang menyebut bahwa ya memang Donald Trump sudah kalah langkah teman-teman. Sudah salah sekali langkahnya, sudah mati langkah lah.
Apalah peribahasa yang paling tepat untuk menyebutkan kondisi Trump saat ini dan juga pasukan Amerika Serikat. Mereka sudah menghabiskan banyak anggaran, tapi tidak mencapai tujuannya untuk menaklukkan Iran. Bahkan, teman-teman, opsi serangan darat saja, mereka nggak yakin bisa mampu mengalahkan Iran. Jangan membandingkan Iran dengan Afghanistan atau Irak dulu di tahun 2003 ketika mereka menyerbu Irak, teman-teman. Mereka menang di sana. Tapi Iran saat ini punya teknologi yang sama canggih dengan Amerika dan mereka bahkan kaget karena puluhan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah itu ludes dalam serangan demi serangan. Jadi ya Amerika menghadapi musuh yang sepadan. Tidak bisa lagi diremehkan. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah Amerika memang akan kalah memalukan dalam perangnya melawan Iran? Atau mungkin Iran bahkan akan memulai serangan balik ke Amerika Serikat dan juga ke Israel? Nah, ini bakal menarik untuk kita simak. Karena itu jangan lewatkan update terbaru lainnya dari kajian online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Kita bakal lanjut nih, teman-teman. Ya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.